Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Vigo dengan 24241067. Saya berkuliah di Pendidikan Universitas Mandalika, lebih tepatnya di Mataram. Saya mengambil jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat pemrograman OOP di Python. Contoh kasusnya seperti kendaraan dan mobil ya teman-teman. Oke, mari kita ke masuk kata pengantar. OOP atau Object Orientation Pemrograman adalah cara membuat program dengan metode objek dunia nyata. Dalam OOP, kita menggunakan kelas atau blueprint dari objek, dan objek bentuknya nyata dari sebuah kelas. Metode itu berfungsi atau aksi dari sebuah kelas. Interface, inheritance, di sini pewaris sifatnya sifat dari kelas induk ke kelas anak. Di sini tujuan pembelajaran, setelah kita tahu materi ini, kita akan bisa membuat kelas dasar yang mewakili sebuah kendaraan, membuat kelas turunan yang mewakili mobil, hubungkan kelas turunan dengan kelas induk, menggunakan inherent stage, membuat objek dan memanggil metodenya. Oke, langkah pertama yang kita bisa lakukan yaitu membuat kelas induknya. Kita mulai dengan membuat kelas dasar, yaitu parent class. Parent classnya itu adalah sebuah kendaraan. Kelas ini akan bersifat atribut yang menampilkan nama kendaraan. Kita membuat aksi dasar seperti kendaraan bergerak, yaitu metodenya. Kelas induk ini akan digunakan untuk diwariskan ke kelas lain atau kelas anaknya nanti. Dan langkah kedua, kita bisa menambahkan konstruktor. Konstruktornya adalah bagian yang otomatis dijalankan saat sebuah objek dibuat ya teman-teman. Di Python, struktur konstruktor ditulis dengan fungsi kasus bernama int. Itu konstruktornya. Di dalam konstruktor ini, kita bisa menyimpan informasi seperti nama kendaraan. Konstruktor juga bisa menampilkan pesan bahwa sebuah objek kendaraan telah dibuat. Oke, langkah ketiga, membuat metode dasar. Setelah membuat konstruktor, kita akan tambahkan metode yang menggambarkan perilaku dari kendaraan. Misalnya kendaraan itu kan bisa maju, berhenti, belok kanan, dan lain-lain. Metode dasar ini akan diwariskan ke kelas anak atau car. Langkah keempat yaitu kita membuat kelas turunan mobil. Selanjutnya kita membuat kelas anak atau kelas bernama mobil. Ini adalah kelas pewarisnya ya teman, bukan yang diwarisi. Ya pokoknya gitu dah. Anaknya yang mewarisi kelas dari kendaraan tadi. Kelas ini ya, seperti yang saya jelaskan, kelas ini mewarisi semua sifat kelas kendaraan. Karena ada peristiwa kelas mobil tidak perlu menulis ulang metode dari kelas kendaraan. Cukup menambahkan metode khusus miliknya sendiri. Misalnya menghidupkan AC. Selanjutnya, langkah kelima, kita akan menambahkan metode khusus di kelas turunan atau di kelas mobil itu sendiri. Di kelas mobil dapat memiliki fitur tambahan yang dimiliki oleh kendaraan. Contoh fitur menyalakan AC, membuka pintu, dan lain-lain. Metode ini hanya dimiliki mobil ya teman-teman. Ingat, dimiliki mobil bukan oleh kendaraan. Jadi otomatis dia kelas kendaraan tidak bisa mengakses punyanya mobil. Kalau kita ingin mengaksesnya, maka pas kita jalanin itu akan error. Begitulah teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke langkah ke-6 ya. Langkah ke-6 yaitu membuat objek dasar kelas mobil. Setelah kelas siap, kita dapat membuat objek dari kelas mobil. Objeknya adalah bentuknya seperti Avanza putih atau Honda Jazz dan lain-lain. Kita bisa uh, berimajinasi ke situ. Saat objek dibuat, konstruktor kelas induk akan berjalan otomatis. Berarti dia akan berjalan otomatis pas dipanggil ya teman-teman. Langkah ketujuh, setelah objek dibuat, kita bisa menjalankan metode
metode warisan dari kelas kendaraan. Contoh, objek bergerak maju. Metode khusus dari kelas mobil. Contohnya, menyalakan aksen. Inilah bagian yang menunjukkan bagaimana inheritance bekerja. Oke, kesimpulannya, OOP memudahkan kita membuat program yang terstruktur dan mudah dikembangkan. Inheritance membuat kode lebih ringan dan terorganisir. Program kendaraan mobil adalah contoh sederhana bagaimana cara kelas induk dan kelas anak saling berhubungan. Oke, setelah ini semoga teman-teman bisa memahami dan bisa bekerja ke depannya. Baru di sini kita akan melangsung aja biar teman-teman nggak mengambil saja materinya, tapi kita ada langsung prakteknya, teman-teman. Jadi sini-sini saya akan juga mempraktekkan. Kita akan pergi ke Visual Studio Code. Oke, di sini ada ini modul dari mata pelajaran saya, teman-teman. Oke, di sini kita buat percobaan aja ya. Percobaan. Contohnya percobaan kelas aja, kelas. Oke. Oh, tadi ini betul. Oke. Langkah pertama tadi seperti yang dijelaskan, yaitu kita membuat kelas mobil, kelas kendaraan dulu ya, atau kelas induknya. Oke, kita membuat ini di sini. Jangan pas di sini. Oke, kita buat konstruktornya dulu. Kita maju. Di situ. Kita buat konflik misal titik mana saja nama di sini. Nanti kita akan mencetak sebuah ya kontur test aksi ya aksi sebuah ya sebuah kendaraan dibuat. Oke, di sini kita membuat metodenya ya. Metodenya tadi seperti memiliki pintu atau bergerak maju atau bergerak kiri kanan, begitu ya, seperti yang materi kita tadi. Berarti kita di sini misalnya maju ya, maju. Hmm, mencetak misalnya apa di sini. Hmm, iya, kita di sini. Bergerak ke depan misalnya, contoh aja. Juga ada yang salah di sini. Coba kita, oh iya ada yang salah di sini. Oke. Hmm, maju.
Oh iya, di sini kita harus menambahkan save di sini, teman-teman, biar dia bisa memanggil otomatis. Oke. Oke, di sini kita udah membuat sebuah kelas dari kendaraan atau parentnya. Yang parent di sini dia memiliki atribut yaitu nama ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita membuat kelas kendaraan. Kelas mobil maksudnya, atau kelas turunan. Dia akan memarahi semua dari kelas kendaraan. Baik, di sini kita kelas ya mobil, kelas mobil. Ingat, berarti otomatis di sini kelas mobil akan mewarisi semua yang ada di kelas kendaraan. Di seperti yang saya jelasin tadi, di kelas mobil ini atau kelas mobilnya dia membuat metodenya sendiri kan. Oke, kita seperti contohnya kita membuat metodenya itu putar AC misalnya, nyalakan AC atau putar air, putar AC, teman-teman. Situ putar AC berarti dia masuk ke, iya, masuk ke sini. No, no, no. Oh, iya. Sorry, sorry. Iya, masuk ke sel, dia otomatis kan. Ntar dulu, ini kenapa dia enggak sabar, sabar, sabar. Putar AC. Oh iya, dia punya itu. Tadi dulu, enggak, dia masuk sendiri. Oh, ini yang salah. Ini seharusnya dia seperti biasa gitu. Nah, ini benar. Habis itu kita print aja, kita manggil aja. Oke, nah itu baru sel di luarnya A C nyala, berarti dingin. Oke, nah di sini kita udah eh, membuat turunan juga ya, dan kita juga udah membuat eh, metode mobil sendiri. Di sini kita akan memanggil, misalnya memanggil ini sebuah kendaraan. Kita akan membuat objek dari mobil. Oh, sorry. Kita membuat objek dari mobil. Sini kita membuat objek mobil. Oke, di sini kita membuat objek mobil. Kita ingin semisalnya objeknya itu namanya Avanza ya, teman-teman. Avanza. Oke. Kita karena ini membuat objek mobil, otomatis kita harus memanggil ini ya, teman-teman. Berarti kita tulisnya mobil lagi dong. Habis itu kita kurung string, namanya itu Avanza putih, misalnya seperti yang saya jelaskan tadi contohnya Avanza putih. Oke, kita udah membuat Avanza putih dan kita ingin Avanza ini bergerak maju atau bergerak ke depan. Berarti kita ingin memanggil metode maju yang ada di kendaraan. Otomatis kita akan codingannya itu kayak gini ya, titik.
maju ya. Nah, nah di sini otomatis pas kita run Avanza ini kita memiliki sebuah kendaraan yang bernama Avanza. Avanza putih ya teman-teman. Habis itu Avanza putih ini karena ini ada metodenya dari kendaraan, karena mobil ini udah mewarisi dari kendaraan, otomatis eh, Avanza ini akan, kan kita udah memanggil metodenya yang ada di kendaraannya, otomatis juga di sini akan Avanza bergerak ke depan. Begitulah kira-kira kalau kita ke run. Nah, benar kan teman-teman? Di sini ada sebuah kendaraan bernama Avanza putih, dan Avanza Avanza putih tersebut bergerak ke depan, dan ini kan tadi metodenya. Nah, semisal kita ingin menambahkan putar AC bisa, karena ini kan eh, membuat objek dari mobil, otomatis dia bisa memanggil juga atributnya sendiri. Putar AC, maka di sini akan menampilkan AC nyala dingin. Nah, gini lah teman-teman, kalau kita ingin membuat eh, objek dari kendaraan, bisa teman-teman, bisa. Mari kita buat ya. Oke, di sini kita membuat objek kendaraan ya. Otomatis di sini semisal kita membuat kendaraan itu ada objek yang namanya Honda, semisal ya. Honda. Kendaraan. Honda itu bisa Supra. 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 Oke, di situ kita memanggil Supra ini bergerak ke depan. Jadi kita memanggil marketnya maju. Oke, kalau kita jalankan otomatis kita membuat juga objek kendaraan Supra dibuat. Oh ya, di sini ada. Dan Supra bergerak ke depan. Nah, jika kita ingin memanggil putar AC, tidak akan bisa teman-teman. Itu akan error. Sebenarnya kita coba Honda, kita pakai putar AC. Nah, di sini juga nggak ada kan? Dikarenakan, nah, coba kita jalankan. Dia bakal error teman-teman. Dikarenakan kendaraan itu tidak bisa mewarisi kelasnya mobil. Kalau kita memanggil metodenya mobil di dalam kendaraan, itu bakal error teman-teman, karena di sini dia kan kelas induk, jadi dia cuma bisa mewarisi ke kelas mobil. Begitulah teman-teman, mungkin sampai sini bisa dipahami dan kalian bisa mempraktekkannya di rumah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.